adik-adik. Wah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Kira-kira kalau di bulan Desember kita akan merayakan hari apa ya? Betul adik-adik, kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, dalam rangka menyambut hari Natal, kakak-kakak mau mengajak adik-adik untuk mengikuti acara PA Ceria. Nah, PA Cerianya itu akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020, jam 4 sore, live melalui aplikasi Zoom. Ingat ya adik-adik, diadakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020, jam 4 sore, live dari aplikasi Zoom. Nah, adik-adik, untuk memeriahkan kegiatan PA Ceria ini, Sini mau adik-adik menyiapkan beberapa barang ya, yaitu gelas plastik dan strapless dan gunting serta ada kertas origami, dan yang terakhir adik-adik yaitu benang. Nah adik-adik nanti disiapkan ya barang-barang ini, oke? Sampai berjumpa di PA Ceria. Dadah. Shalom, Shannon. Udah siap belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni. Taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis, anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IPA yuk. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Ya, kita jumpa lagi ya dalam ibadah minggu pagi hari ini bersama dengan Kak Ellen. Dan Kak Ellen ditemani sama dua kakak. Ada Kak Ica. Selamat pagi. Ada Kak Moren. Selamat pagi. Ya. Nah, sebelum kita mulai, Kak Ellen mau tanya dulu nih, adik-adik udah siap belum untuk beribadah? Sudah siap ya? Ya, sudah siapkan Alkitabnya, sudah siapkan Kidung Ceria mungkin boleh disiapkan. Alat tulisnya juga boleh disiapkan ya. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau satu dulu nih Kak Ica dan Kak Moren ya. Siap Kak. Ya, adik-adik coba kalau mau lihat adik-adik mau bersatunya seperti apa sih? Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah. Mari kita bersatu dulu. Satu dulu, dimulai. Selesai. Yuk, adik-adik kita mau nyanyi, tapi Kak Ellen minta semua adik-adik berdiri. Yuk. Kita berdiri. Ayo adik-adik. Kita mau berdiri, kita mau memuji Tuhan ya. Semangat ya adik-adik, kita mau menggunakan gerakan ya Kak Ica ya. Kak Moren? Iya. Ya. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak Ica? Kidung Ceria nomor 73 dengan judul Biarlah Semua Anak. Ya. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh
biar justru yang kecil dapat masuk juga. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Nah, saat ini kita akan berdoa, ya. Doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Ica. Silakan Kak Ica. Terima kasih Kak Ellen. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan sehat dan sukacita untuk mengikuti IMPA. Kami siap ya Tuhan, kiranya Tuhan memimpin ibadah kami. Amin. Iya, adik-adik, kita tadi sudah doa pembukaan, tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria berapa, Kak More? Dari Kidung Ceria 333, sebelum ku mendengarkan. Iya, adik-adik semua berdiri yuk, kita mau menggunakan gerakan ya. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Ya, adik-adik, kalian minta adik-adik semua untuk duduk kembali. Ya, sekarang adik-adik tolong dibuka Alkitabnya, kita akan baca Mazmur, ya. Tolong disiapkan kembali Alkitabnya, kita mau membaca Mazmur dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang akan dipimpin oleh Kak Moren. Silakan Kak Moren. Adik-adik, kita mau bermazmur dari 127 ayat 1 sampai 5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan, Dan buah kandungan adalah suatu upah. seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara Dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, adik-adik, kita sudah membaca Mazmur dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kalian minta adik-adik untuk duduk tenang. Adik-adik persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik apa kabarnya nih? Semoga adik-adik semua sehat-sehat ya. Nah adik-adik, sekarang adik-adik mau mendengarkan firman. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, pimpin hati kami dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti apa yang akan Kau sampaikan. Pimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya. Alkitabnya dari Perjanjian Baru adik-adik. Nama suratnya adalah 2 Korintus ayatnya yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat yang ke-11. Ayat yang 1 sampai 11, sorry adik-adik. 2 Korintus 3
ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, kita baca ya adik-adik. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat puji-pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah, demikian bacaan kitabnya adik-adik. Adik-adik tahu nggak kitab 2 Korintus ini tentang apa adik-adik? Nah, betul adik-adik. Kitab ini adalah kitab Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaatnya di Korintus. Nah, Rasul Paulus ini pelayanan sangat luas adik-adik. Salah satunya ini kota Korintus ini adik-adik. Nah adik-adik, begitu hebatnya pelayanan Rasul Paulus, ia sangat terkenal. Bahkan kehebatan-kehebatannya pun terkenal adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda yang Tuhan berikan melalui Rasul Paulus? Apa aja ya adik-adik? Rasul Paulus pernah menyembuhkan orang-orang sakit dan orang-orang lumpuh. Juga Rasul Paulus pernah mengusir roh jahat. Juga Rasul Paulus juga bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Hebat ya adik-adik? Segala kehebatan-kehebatan itu tidak membuat Rasul Paulus sombong adik-adik. Nah adik-adik juga harus meniru kerendahan hati seorang Rasul Paulus. Adik-adik, kalau adik-adik sehari-hari misalnya dipuji sebagai anak baik, anak cerdas, anak rajin, pinter nyanyi, atau apapun itu, adik-adik harus ingat bahwa segala sesuatunya itu Tuhan yang kasih adik-adik. Kejujuran hati adik-adik, kebaikan adik-adik, semua itu Tuhan yang kasih. Jadi kalau adik-adik dipuji, adik-adik harus selalu ingat Tuhan bahwa Tuhan yang kasih itu ke adik-adik. Jadi misalnya adik mau jadi adik, ih pinter ya, baik ya, adik harus bilang terima kasih tante, kakak, atau siapapun itu. Lalu adik-adik bilang puji Tuhan, karena semuanya dari Tuhan. Ingat ya adik-adik. Nah adik-adik juga harus meniru Rasul Paulus, di mana dia rela melakukan pelayanan yang luar biasa itu dengan mengandalkan Roh Kudus. Ia selalu mengandalkan Roh Kudus adik-adik. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri loh adik-adik. Adik-adik tahu kan begitu luar biasanya pelayanan Rasul Paulus ini di kota Korintus dan kota-kota lainnya. Nah adik-adik, sekarang adik-adik selalu ingat ya akan 2 poin ini, bahwa adik-adik harus rendah hati dan adik-adik harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Adik-adik baca ayat 5 dan 6
Di situ ada ayat tentang kerendahan hati. Contohnya begini bunyinya. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, itu adik-adik. Adik-adik, jadi setiap kehidupan adik-adik senantiasa mengandalkan Tuhan dan rendah hati. Nah, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau tutup firman kali ini dengan doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menuntun kami dalam pembacaan firman pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan firman ini, memelihara firman ini dalam hati kami sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Happy mau kasih tugas ke adik-adik. Adik-adik bikin video tentang menghafal ayat Alkitab. Ayatnya dari mana? Ayatnya dari Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Begini nih bunyinya adik-adik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah adik-adik bikin videonya, nanti kasih orang tua dan orang tua akan masukin di grup ya adik-adik. Nah, demikian bacaan firman pada pagi hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Ya, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Bagaimana cerita firman Tuhannya? Wah, oke banget ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau masuk lagu dalam respon firman Tuhan dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, adik-adik kita mau masuk dalam persembahan ya. Kalian mau ingatkan sekali lagi untuk adik-adik, untuk persembahan kali ini kita nggak mau kumpulkan secara langsung ya, tetapi adik-adik boleh kumpulkan bersama dengan mama papa di rumah ya. Kalau memang mau dikumpulkan gereja juga boleh, nanti bisa dilihat di bawah ini. Ya, adik-adik kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kayla minta adik-adik berdiri lagi yuk, Kak Ica dan Kak Morin kita masih balik balik ya. Ya, kita mau masuk dalam lagu penutup dari Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Ya, adik-adik tadi kita sudah bernyanyi ya dari Kidung Ceria 294. Sekarang kita mau doa penutup dan doa penutup ini akan dipimpin oleh Kak Ica. Silakan Kak Ica. Terima kasih Kak Ellen. Adik-adik kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan firman yang kami dengarkan bersama-sama hari ini kiranya menjadi suluh langkah kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, adik-adik kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini ya, Kak Ica dan Kak Moren. Ya, pesan kakak-kakak di sini, apa yang sudah adik-adik dengar, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para kakak pelayan, boleh menjadikan kekuatan bagi kita semua ya adik-adik ya. Nah, kalian mau ingetin sekali lagi, jangan lupa di masa pandemi saat ini, adik-adik jangan lupa ya, selalu apa, Kak Moren, Kak Ica? Cuci Cuci tangan dan jangan lupa menggunakan masker. Sampai di sini dulu adik-adik ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.